saya Nurhani SPD, guru di SDN 2 Pinjor, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini anak-anak hebat? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Luar biasa, alhamdulillah semua hari ini diberikan kesehatan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita pembiasaan dulu ya. Berdoa dulu ya, dipimpin oleh siapa hari ini? Siapanya? Kak kelas? Ya, silakan. Penduduk siap, beri salam. Selamat pagi Bu, sugeng ending Bu, good morning Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulallah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk? Tidak ada? Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak lengkap di kelas 4 ya. Semua diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi hari ini, pembiasaan dulu. Membaca apa? Pancasila. Pintar. Untuk hari ini hari Senin. Siapa jadwalnya hari Senin? Arka, ya silakan Arka. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk Arka. Terima kasih untuk hari ini. Nah, setiap hari kita dilihat ya anak-anak. Nah, untuk menumbuhkan sifat dan sikap nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Untuk hari ini, guru memilih lagu yang semangat. Anak-anak semangat? Semangat. Baik. Nih, anak-anak silakan berdiri. Untuk hari ini, siapa yang bertugas menjadi dirjen? Ayo silakan. Nah, maju. Untuk hari ini sorak-sorak bergembira ya. Sorak
Untuk hari ini kita akan mempelajari. Nah, sebelum mempelajari tentang materi ini, ada yang ingat mau membuat pelajaran yang telah kita pelajari kemarin? Apa? Pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang ingat? Apa? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Ada lagi yang ingat? Iya. Padat menjadi cair. Pinter Nabila. Ada lagi yang ingat? Saya Iya. menjadi padat. Gas menjadi padat. Ada. Gas menjadi apa anak? Cair. Pinter, kalian memang hebat. Nah, untuk hari ini coba anak-anak lihat dari jendela. Cuaca hari ini bagaimana? Bagaimana? Mendung. Setelah mendung bagaimana biasanya? Bisa nyanyi titik. Yuk coba, yuk kita nyanyi ya. Titik titik putih hujan di atas genteng. Air turun Indonesia di bawah coba tengok dan berdasi orang tekun rasa semua. Nah, kaitannya kalau ada titik bunyi hujan hari ini kita akan mempelajari siklus air. Siklus air itu mulainya dari mana? Nah, silakan perhatikan di sini. Hai, kami adalah uap air yang berubah menjadi awan. Jika kami semakin banyak dan mencapai titik kejenuhan, maka kami akan berubah menjadi hujan atau terjadi salju. Kemudian dari uap air menjadi apa gambar yang di sebelahnya anak-anak? Apa itu? Awan. Awan, betul sekali. Lihatlah awan-awan ini yang tadinya berupa uap air berubah menjadi tetesan hujan. Tuh, tetesan hujan dan membasahi permukaan bumi. Subhanallah. Selanjutnya dari awan menjadi gambar yang di bawah. Silakan diperhatikan. Sekarang aku tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Terima kasih Banyu. Banyu itu bahasa Jawa ya. Air. Nah ini sama-sama rain. Rain itu dari bahasa Inggris. Itulah. Coba anak-anak kalau hujan itu biasanya diawali seperti apa? Sebelum terjadi hujan. Mendung. Mendungnya bagaimana warnanya? Hitam. Terus setelah mendung hitam turun hujan. Di sini sebelum kita melanjutkan materi hari ini, guru akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak nanti setelah menyimak video pembelajaran, video yang disampaikan guru tadi, anak-anak akan bagaimana? Bentar. Nah, setelah menyimak video pembelajaran yang disampaikan di depan tadi, anak-anak bisa mengidentifikasi langkah-langkah dari siklus apa tadi yang disampaikan? Siklus air. Setelah itu bisa melakukan pengamatan menggunakan gambar alat peraga yang akan disampaikan guru. Kemudian anak-anak bisa menganalisis tindakan manusia yang berdampak negatif dan berdampak positif terhadap kelangsungan siklus air. Kemudian yang terakhir melakukan diskusi kelompok. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis, bergotong royong. Nah, sekarang kita akan membiasakan apa? Literasi. Apa itu literasi? Anak-anak mengeluarkan bukunya. Halaman berapa? Siklus airnya 183. Bu Guru beri waktu 5 menit.
menit untuk membaca tentang siklus air. Halaman 183 ya. Literasi, membaca, dibaca, dipahami. Ini siklus air, atau di sini saja biar kalian semua bisa melihat. Ini tadi yang kita sebut apa? Nih, awannya masih berkumpul, namanya apa? Kondensasi. Dan siklus air itu dimulai dari yang pertama adalah uap air. Uap air dari mana? Laut. Disebut evaporasi uap air ini. Selanjutnya awan yang dari evaporasi tersebut apa? Menjadi langkah atau siklus selanjutnya, yaitu adveksi, menjadi titik-titik air hujan yang akan turun ke bumi. Nih. Nah, prosesnya dari air hujan atau dari titik-titik hujan yang turun membasahi bumi, meresap ke bumi atau ke tanah, disebut apa tadi? Apa? Presipitasi. Itu ya. Nah, ini silahkan di buku juga ada, silahkan diamati atau yang di depan sama saja. Hei, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Nah, itu dari mana awan terbentuk, dari mana hujan berasal akan dijawab ya. Tuh, silakan diperhatikan dulu. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air. Saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas yang bersatu membentuk awan. Ini disebut sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan diserap juga oleh tanah yang menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman itu sederhana? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak contohnya seperti di perbukitan dan hutan. Jadi siklus air adalah proses yang berkelanjutan evaporasi,
transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Itu gambar seperti yang disampaikan guru tadi ya. Dimulai dari uap air. Mungkin anak-anak sudah bisa mengamati. Bisa ya? Nah, kira-kira setelah kalian mengamati video tersebut, bagaimana proses terjadinya siklus air di bumi ini kira-kira? Dimulai dari apa tadi? Uap air dilanjutkan menjadi apa? Awan. Selanjutnya menjadi hujan. Terus hujan yang turun ke bumi akan meresap lagi ya. Seperti itu secara sederhana. Nah, sekarang apa sih ada di dalam video? Hujan yang turun berlebihan akan menyebabkan apa? Banjir dan tanah longsor. Kira-kira kalian bisa menyebutkan apa tidak? Tindakan manusia yang bisa merusak siklus air. Itu kira-kira apa? Apa? Menebang pohon. Yang lain? Membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Apa? Membakar hutan? Ya, boleh. Ada lagi benar? Itu ya salah satu atau ada beberapa contoh tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang biar kalian lebih paham, kita bagi menjadi kelompok ya anak-anak. Kita langsung saja di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 akan dulu berikan lembar kerja. Di sini kalian akan bekerja secara kelompok saja ya. Nih. Ini untuk kelompok 5. Kelompok 5. Semua sudah menerima? Sudah. Di situ kalian dibagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Ini nanti Bu Guru berikan waktu 25 menit untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Tentang apa tadi yang kita bahas hari ini? Siklus air, betul. Silakan dibaca dulu tujuan pembelajarannya seperti yang disampaikan tadi. Dan kalian nanti langkah-langkahnya di situ mengisi LKPD, mengisi nama kelompoknya dulu. Nama kelompok itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 atau 5. Kemudian anak-anak di situ menuliskan nama anggota kelompoknya. Oke. Setelah itu kalian akan mengerjakan soal yang ada di baliknya. Ada 4 soal dengan waktu 25 menit. Silakan. Apabila anak-anak masih bingung, silakan bertanya tentang cara mengisinya LKPD. Nama kelompok itu anggotanya kalian. Silakan mulai dikerjakan ya. Dikerjakan secara berkelompok. Isi ya.
Ada kesulitan? Betul. Ya. Silakan. Ada kesulitan bukan? Betul. Silakan. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah, ini nanti akan kita pilih perwakilan dari setiap kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti 1 atau 2 anak maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Semua kelompok sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Sudah. Menggambarnya juga sudah? Sudah. Nah, kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Perwakilannya siapa? 2 anak ya. Ya, silakan. Perubahan pengambilan panas dari air laut menjadi uap. Evaporasi, penguapan air laut. Infiltrasi, meresapnya air hujan di bumi atau tanah. Apakah kalian tahu apa saja kegiatan manusia yang dinamakan berdampak negatif terhadap lautan dan air? Tuliskan jawabanmu pada tabel di bawah ini. Tuh. Yang lain tuh gambar dari kelompok 1 ya. Untuk kesimpulannya silahkan dibacakan kelompok 1. Air di bumi dipengaruhi kegiatan manusia. Ada yang dampak positif dan dampak negatif. Sudah? Nah, sudah dibacakan? Oh, sudah. Sekarang itu tanya ke teman-teman kelompok lain. Ada yang bertanya apa tidak? Silakan teman-teman. Ada yang bertanya ke kelompok 1 apa tidak? Saya, Bu. Oh, ada yang bertanya dong. Tuh. Apakah sampah plastik dapat merusak siklus air? Apakah sampah plastik bisa merusak siklus air? Ada lagi yang tanya dari kelompok lain? Itu. Oh, gitu. Apakah mencuci dan membuang apa tadi? Busa bisa merusak siklus air, begitu guys. Silakan kelompok 1 dijawab. Apakah dari kata tadi apa? Apakah sampah plastik dapat merusak siklus air? Apakah sampah plastik bisa merusak siklus air? Jawabannya untuk kelompok 5 iya apa tidak itu? Iya, karena apa? Sampah plastik akan merusak air dan perputaran air itu. Ini jawabannya kelompok 5. Bagaimana? Ya, Sampun, jelas? Jelas. Untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya coba diulang bisa. Apakah mencuci dan membuang busa bisa merusak siklus air juga? Bisa jawabannya. Karena? Oh iya, karena bisa beracun katanya. Bagaimana kelompok 2? Oke, sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok yang sudah siap lagi, kelompok berapa? Kelompok 5 sudah siap? Ya, silakan. Definisi uap air
Filtrasi, proses pengangkutan panas dari air laut menjadi penguapan. Evaporasi, penguapan air laut. Infiltrasi, penyerapan air hujan ke tanah. Perhatikan dulu ya penyampaian dari kelompok 5. Untuk gambarnya sudah selesai kelompok 5. Sudah, silakan ditunjukkan ke teman-teman kelompok lain, silakan. Itu gambarnya dari kelompok 5. Nah, sudah. Sekarang silakan membacakan kesimpulan. Siklus air dipengaruhi oleh hasilnya pada yang terdampak positif dan terdampak negatif. Sampun, sudah dibacakan? Semua sudah? Sekarang silakan tanya ke teman-teman kelompoknya. Ada yang ditanyakan apa tidak? Oke, tuh. Itu. Bagaimana? Benar, benar? Benar. Bagaimana? Apakah kalau hutan gundul apakah bisa merusak siklus air? kalau hutan yang gundul bisa merusak siklus air apa tidak, Kak? Bisa. Nah, itu tadi dari semuanya kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah menyajikan hasil dari kelompoknya, hasil dari kerjasama kelompoknya, nggih. Untuk sekarang anak-anak ada pertanyaan apa tidak tentang siklus air yang kita pelajari hari ini? Ada pertanyaan apa tidak? Tadi membuang sampah sembarangan itu bisa merusak siklus air. Menebang pohon sembarangan juga menyebabkan rusaknya siklus air. Karena kalau hutannya ditebang, pohonnya habis, airnya tidak bisa merasap. Pinter ya. Ini semua sudah paham ya? Tidak ada pertanyaan. Jadi untuk hari ini anak-anak mempelajari apa hari ini? Siklus air. Senang apa tidak belajar hari ini? Senang. Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Nah, selanjutnya untuk lebih paham anak-anak sudah guru kasih tugas untuk dikerjakan di rumah tadi ya. Itu dikerjakan di rumah, dibawa di pertemuan yang akan datang. Itu. Untuk yang lain ada pertanyaan atau pembahasan dari kelompok 1? Tidak ada. Yang kelompok 2 juga tidak ada. Yang lain tidak ada. Nah, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kalian. Nah, sekarang anak-anak karena waktunya sudah habis, itu tadi soal yang guru berikan jangan lupa dikerjakan di rumah. Oke? Dan sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas, silakan berkemas-kemas.
pada pelajaran siklus air hari ini apa? Siklus air itu dipengaruhi oleh oleh perbuatan manusia. Apa tadi perbuatan manusia? Bisa berdampak bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Kita harus menjaga kelangsungan siklus air supaya siklus air di bumi tetap terjaga. Paham? Bisa diterima? Bisa. Kemas-kemasnya sudah selesai? Sudah. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selamat siang, Bu. Sugeng siang, Bu. Good afternoon, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Undur akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.